Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizani Rahmat Putri dengan NIM 1984 akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi sistem enterprise. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan material, serta kebijakan dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sistem informasi enterprise mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Sistem informasi enterprise adalah sistem informasi yang berasal dari sudut pandang perusahaan dijadikan sebagai manajemen sumber daya perusahaan yang melayani kebutuhan informasi. RAIS adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu atau single informasi secara logikal, sehingga enterprise atau perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Dalam hal ini tidak hanya sekedar penggunaan teknologi jaringan, misal LAN atau local area network. B. Bagaimana contoh mengintegrasikan keseluruhan sistem sebuah organisasi baik dalam lingkup internal dan lingkup eksternal. Di dalam hal ini, mengintegrasikan sistem sebuah perusahaan dengan pemasok, distributor, dan pelanggannya. Contohnya, penerapan sistem ERP ke dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas sistem informasinya. Hal ini dikarenakan ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan yang dapat menunjang kelancaran bisnis proses bisnis perusahaan yang menerapkannya. Contohnya, toko Emi Grosir dan Eceran adalah sebuah perusahaan dagang. Berdasarkan pengamatan, produk yang dijual lebih kurang berjumlah 100 item seperti gula, kopi, roti tawar, teh, pasta gigi, sabun, deterjen, dan lain-lain. Setiap harinya, pelanggan yang datang lebih dari 200 orang yang menyebabkan para staf kesulitan dalam melayani pembelian dari pelanggan. Berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan dari penerapan ini, maka mereka menggunakan satu OSS ERP yang diterapkan di perusahaan itu, aplikasi Udu yang diterapkan di toko Emi Grosir. Yang pertama itu, berdasarkan proses per-sales activity, proses shipping dan customer invoice. Di antara tiga aplikasi OSS ERP yang dibandingkan, maka aplikasi Udu merupakan yang paling efisien. Yang kedua, aplikasi Udu dapat mengelola proses bisnis, sales, order processing dengan baik. Tiga, untuk pengelolaan manage inventory dan customer payment. Yang keempat, pada proses purchase requisition, aplikasi Udu cukup kompleks. Yang kelima, untuk proses maintain question from vendors, aplikasi Udu memiliki fitur yang lengkap. Yang keenam, pada proses purchase order and payment to vendor, aplikasi Udu dapat melakukannya dengan baik. Yang ketujuh, untuk proses inventory receipt, aplikasi Udu sangatlah mumpuni karena memiliki fitur yang sama aplikasi best practice SAP. Baiklah, saya Anggraini Putri Ningsi dengan NIM 1916040010 akan melanjutkan pembacaan makalah selanjutnya, yaitu yang C, sistem-sistem pada aplikasi enterprise. Yang pertama yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, adalah sistem yang mengintegrasikan keseluruhan informasi sehingga setiap bagian dalam perusahaan mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan efisien. Fungsi ERP yang pertama memantau lebih mudah, yang kedua integrasi, yang ketiga otomatis, dan yang keempat perencanaan. Manfaat ERP, kualitas dan efisiensi, yang kedua berkurangnya biaya, yang ketiga pendukung keputusan, yang keempat kelengkapan perusahaan. Yang kedua yaitu SCM atau Supply Chain Management, suatu solusi terhadap yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang, jasa, dan juga meliputi manajemen parameter dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi yang bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya tingkat kebutuhan suatu organisasi. Fungsi supply chain management atau SCM. Fungsi dari manajemen rantai pasok yang pertama adalah untuk mengubah barang baku atau mentah menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Manfaat supply chain management atau SCM yang pertama menjaga hubungan basis antara perusahaan, yang kedua menjaga keputusan dari konsumer, yang ketiga mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan, yang keempat memenangkan persaingan pasar dengan penerapan sistem. Yang ketiga yaitu CRM atau Consumer Relationship Management adalah suatu terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasikan dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dan pelanggan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.